selamat datang di YouTube channel aku, Dede Septiani, pakai I pakai Y. Video kali ini aku mau berbagi cerita tentang kontrasepsi. Pasangan udah menikah itu pasti menginginkan momongan, baik segera maupun memberi jarak terlebih dahulu untuk menambah anggota keluarga yaitu anak. Nah, berdasarkan pengalaman aku dalam memilih kontrasepsi, konsultasi dengan bidan, dokter, itu nano-nano deh rasanya. Dan aku ada beberapa tips dalam memilih kontrasepsi yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, langsung aja ke tipsnya. Ada 5 tips dari aku. Yang pertama, kalian harus memahami dulu tujuan kalian dan pasangan dalam memilih kontrasepsi. Apakah memberi jarak atau tujuan lainnya gitu. Nah, yang kedua, sesuaikan dengan usia kalian dan pasangan. Beda kontrasepsi, beda metode, keampuhannya atau keefektivitasannya itu juga berbeda berdasarkan usia pasangan suami istri. Yang ketiga, penting banget kalian mengenali kondisi tubuh kalian dan pasangan karena setiap orang itu memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Nah, untuk tips yang keempat, ini kalian tuh harus bisa mengukur efektivitas dari metode kontrasepsi yang kalian pilih. Yang kelima, penting banget dan disarankan untuk beberapa kontrasepsi itu konsultasi kepada tenaga kesehatan baik bidan maupun dokter. Semoga dengan 5 tips yang aku kasih ini bisa membantu kalian untuk memilih, menentukan kontrasepsi mana yang akan kalian pilih. Nah, kontrasepsi sendiri itu KB ya, keluarga berencana. Manusia hanya berencana, tetap yang menentukan itu adalah Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi KB ini adalah ikhtiar kita dalam memberi jarak kehamilan gitu. Nah, ada banyak sekali metode dalam video kali ini. Dalam kesempatan kali ini aku mau sharing tentang kontrasepsi alami, yaitu metode amenorrhea laktasi alias mengasihi eksklusif selama 6 bulan. Jadi syarat-syaratnya itu bayi kita itu di bawah usia 6 bulan. Karena kan kalau udah di atas 6 bulan biasanya sudah MPASI ya, sudah memakan makanan dan minuman selain ASI gitu. Nah, yang kedua syaratnya itu ibu belum mendapatkan haid. Nah, ini dia, aku gagal metode ini karena bulan pertama aku udah dapat haid gitu. Pasca persalinan anak pertama dan kedua, aku selalu lepas masa nifas, aku halangan gitu, aku menstruasi, jadi aku nggak bisa pakai metode MAL ini. Nah, selain usia bayi dan mengasihi eksklusif serta ibu belum haid, itu syarat untuk bisa melakukan kontrasepsi alami MAL ini. Beruntungnya perempuan yang bisa melakukan kontrasepsi alami MAL ini, dia mengasihi eksklusif bayi yang di bawah usia 6 bulan ya, ASI eksklusif, itu tidak terpisah selama 6 jam gitu ya. Benar-benar eksklusif pemberian ASINya, anaknya di bawah 6 bulan usianya, dan dia belum mendapatkan haid selama 6 bulan. Nah, jadi efektivitasnya itu efektivitas dari metode amenorrhea laktasi ini selama 6 bulan itu. Di atas itu kita harus berganti metode kontrasepsinya, harus berganti alat kontrasepsi lain. Kemudian keuntungan dari metode MAL ini, yang pertama ekonomis, jelas harganya ekonomis karena kan nggak harus bayar, nggak harus meminum pil AB, nggak harus suntik nggak harus suntik KB, nggak harus memasang alat kontrasepsi gitu kan. Kita hanya perlu mengasihi anak kita secara eksklusif, tidak terpisah lebih dari 6 jam, dan kita belum mendapatkan menstruasi selama 6 bulan tersebut gitu. Ekonomis banget kan, nggak perlu ke dokter, nggak perlu obat gitu kan. Tidak ada hormon yang mempengaruhi proses menyusui karena
tidak ada yang kita asup gitu kan. Ya proses menyusui inilah yang membuat hal ini menjadi alat kontrasepsi, menjadi salah satu metode kontrasepsi. Jadi gini prinsipnya, proses menyusui pemberian ASI kepada anak kita itu meningkatkan hormon prolaktin yang memproduksi ASI. Nah, meningkatnya hormon prolaktin ini menekan hormon estrogen, yaitu hormon yang bisa memicu ovulasi atau pembuahan. Nah, dengan pemberian ASI eksklusif, ovulasi ditekan sehingga bisa menjadi salah satu metode kontrasepsi. Keuntungan lain dari metode ini, teman-teman, nggak menghalangi kita pasangan suami istri dalam berhubungan seks gitu, karena kan nggak ada alat yang dipakai, nggak ada obat atau bahan lain yang masuk ke tubuh kita dan mempengaruhi hormon gitu kan, jadi berjalan alamiah. Beruntung banget buat teman-teman yang bisa menerapkan metode mal ini dalam ber-KB. Tapi teman-teman, setiap metode itu selain punya kelebihan juga pasti ada kekurangannya. Nah, jadi metode ini tidak menghalangi dari virus hepatitis B atau HBV, HIV/AIDS gitu, karena kan ya alami aja gitu. Kalau memang kita terpapar virus itu, qadarullah ya udah terpapar gitu. Itu salah satu kekurangannya. Dan kekurangan lainnya, kalau misalnya kita dapat halangan, dapat menstruasi di bulan kedua, ketiga, ya udah metode ini udah nggak bisa kita terapkan lagi untuk kontrasepsi. Kelebihannya dari metode ini lagi adalah mendukung para ibu untuk mengasihi anaknya secara eksklusif. Nah, pemberian ASI eksklusif itu menekan angka kematian. Kenapa? Karena bisa mencegah anak terpapar penyakit diare, karena anak benar-benar hanya mengkonsumsi ASI. Kita tahu berbagai macam kelebihan yang terkandung dalam ASI dan bisa mempercepat penyembuhan saat anak terkena penyakit gitu, teman-teman. Jadi metode ini tuh beruntung banget buat teman-teman yang bisa menerapkannya dan bisa jadi pilihan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum dapat halangan, belum dapat menstruasi selepas masa nifas, kemudian teman-teman tidak terpisah dengan anak selama 6 jam, bisa mengasih eksklusif, teman-teman bisa menerapkan KB dengan metode amonerea laktasi ini gitu. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari aku tentang kontrasepsi, dan kali ini metode amonerea laktasi. Insya Allah lain kesempatan aku bakal bahas metode atau alat kontrasepsi yang lain. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like buat kalian yang suka, tinggalkan jejak jempolnya, kemudian jangan lupa subscribe channel aku, nyalakan bel notifikasinya biar kalian update video terbaru dari aku. Kemudian jangan lupa dibagikan video ini agar tidak cuma teman-teman yang tahu info tentang kontrasepsi ini. Dan jangan lupa kalian berkomentar dengan bijak, boleh sharing pengalaman kalian tentang kontrasepsi, siapa tahu membantu teman-teman lain yang bingung, galau dalam menentukan kontrasepsi apa yang akan mereka pilih gitu. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video aku yang lain. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.